Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Tatap Muka dapat kembali menjumpai Anda. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Pemirsa, pada malam hari ini mungkin ada bingung di hadapan saya, banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan, kemudian juga ada kopi. Nah, inilah salah satu program kita untuk juga mengangkat kearifan lokal, kemudian juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah pelaku usaha UMKM berpacu di tengah COVID-19. Tentu saja, saya sudah bersama dengan para pelaku usaha itu sendiri. Dan saya perkenalkan langsung dengan Bapak Dedi, owner Coka Coffee Palangkaraya, atau yang dikenal dengan Bapak Dedi Boong. Selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar? Luar biasa. Masih baik di tengah Ya. COVID. Kemudian kita berkenalan juga dengan Bu Elfriawati. Beliau adalah pemilik Anyaman Rotan Pahari Tunggal Palangkaraya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Nara kabar? Baik sekali. Bahalap luar biasa lah. Terima kasih untuk narasumber berdua sudah berbagi bersama kami pada malam hari ini di sini. Kemudian kita akan mengulas lebih jauh lagi bagaimana keberadaan UMKM ini sendiri, kemudian pelaku usaha itu sendiri di tengah COVID-19 ini. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Bang Dedi dulu. Kita ingin tahu bagaimana sih awalnya, kemudian muncullah yang namanya Coka Coffee. Anda bisa melihat di layar seperti inilah penampakannya Coka Coffee. Pasti punya sejarah sendiri. Silahkan, Bang Dedi. Oh iya, kalau untuk sejarah tentang usaha kita ini, nama usaha kita itu kita bentuk di tahun 2015. Untuk nama perusahaan yang kita pakai itu adalah Calfood. Nah, jadi Calfood ini adalah usaha kecil yang memproduksi awal kalinya itu adalah kopi. Nah, kopi yang kita produksi ini semuanya adalah dari Kalimantan Tengah. Nah, letaknya kalau untuk perkebunan kita itu ada di Kabupaten Gunung Mas, Desa Tumbang Jutuh, daerah Sungai Kemangkus namanya. Nah, awal dulu kita memulai usaha kopi ini memang berangkatnya itu dari kearifan lokal. Kita ngelihat potensi apa yang ada di Kalimantan Tengah ini. Memang pada tahun 2015 itu kopi Kalimantan Tengah tidak dikenal masih saat itu. Nah, disitulah saya mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini, dan ternyata salah satunya saat itu saya ngelihat banyak kopi tumbuh. Nah, dari situlah saya mulai beride, kalau seandainya ini dikelola dengan benar, kayaknya bisa menghasilkan nilai. Nah, dari situlah saya coba memproses itu kopi, dan ternyata sampai sekarang masih bisa bertahan. Kalau dari segi rasa, bedanya kopi kita dengan kopi luar apa sih? Ini kan menjual nama kopi Kalimantan. Nah, pasti kan ada beda misalnya dengan kopi Sumatera, kopi Jawa, kemudian kopi luwak dan lain sebagainya. Nah, pasti punya keunggulan sendiri. Apa nih di sini? Inilah suatu yang mungkin kita bawakan ya, mungkin untuk Indonesia. Kebanyakan orang mengenal kopi di Indonesia itu adalah Robusta dan yang pertama adalah Arabica. Arabica kan? dan Robusta. Nah, di Kalimantan Tengah ini ada satu keunikan yang kita bawa, yaitu kopi Excelsa dan Liberica. Nah, dua varietas ini ternyata banyak dan tumbuh di alam Kalimantan Tengah ini. Memang mulai muasalnya kopi di Kalimantan Tengah ini pasti dari zaman penjajahan Belanda kolonial pastinya. Karena memang di Tumbang Jutuh itu sendiri ada sebuah rumah dulu. Di sana itu dijadikan sebagai tempat base campnya ini serdadu Belanda. Nah, di belakang perumahan itu ditanamin kopi. Tumbuhlah di situ sampai sekarang ya memang tidak terawat. Nah, karena itulah kita akhirnya melihat potensi ini dan kita cek ternyata tanaman itu adalah Liberica dan
Excelsa yang paling banyak di sana. Oke, saya bergeser ke saya panggil kakak aja ya karena masih muda sih ya. Nah, kakak sendiri Kak Elfri, di depan saya ini ada yang namanya anyaman rotan, banyak sekali variannya di sini. Bisa diceritakan? Zaman sekarang kan untuk yang membuat seperti ini kan agak-agak dalam tanda kutip anak muda juga agak-agak susah. Kemudian kecintaannya. Lah Ibu kakak lagi sih. Kak Elfri sendiri gimana ceritanya nih? Ya, kalau kita mungkin untuk zaman-zaman sekarang anak-anak mudanya, apalagi tinggal di kota, Iya. mungkin selera seni berbahan dasar rotan tidak terlalu menarik. Dan juga rumit kalau saya boleh mengatakan seperti ini. Dia harus telaten dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kak Elfri sendiri masih menyukai, kemudian tertarik dan cinta dengan seperti ini? Karena aku nggak ada kotoran lagi. Ya, silakan. Gini, tertarik atau enggaknya itu kayaknya tergantung dari diri kita masing-masing. Setiap orang kan kayaknya beda-beda. Ya. Ya, ada yang suka atau enggaknya. Kalau kita kebetulan dari kecil kita sudah melihat anyaman rotan. Dari turun temurun Dari orang tua. turun temurun. Kebetulan orang tua kita penganyam, itu dia sekarang Ibu Remince. Itu dia ownernya UKM Pahari. Kebetulan kita buka cabang yaitu UKM Pahari Tunggal. Ya, dari situ mungkin kita ngelihat dari kecil, jadi kayaknya udah cinta ya dari kecil. Lama-lama jadi terbiasa. Iya, terbiasa. Kalau tingkat kesulitannya sendiri selama ini melakoni ini seperti apa, Kak? Kalau dulu mungkin karena masih gabung sama orang tua ya nggak terlalu itu kita. Nah, setelah kita pegang sendiri sekitar 3 tahun, 3 tahun kita bergerak sendiri, melakukan sendiri, kayaknya banyak suka dukanya, kesulitannya banyak kita rasakan. Dari bahan baku, dari produksinya kita, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini sangat-sangat berdampak dalam bahan baku sama kita produksi. Kalau bahan baku sendiri dari mana ini, Kak? Ini kita ada sebagian kita ngambil dari Barito, Iya. nah, ada juga sebagian yang dari Palangkaraya sini. Kemudian bagaimana Kak Elfri dan teman-teman mengetahui bahwa ini rotan bahan dasar itu memiliki grade A, grade B, grade C yang dipakai untuk membuat ini sendiri? Gini, sebagian pelaku usaha ada yang nggak mengerti. Nah, ada yang nggak mengerti ini kualitas 1, 2 dengan 3. Iya. Kalau kita mungkin karena saya bilang saya dari kecil lah, mungkin ibaratnya kalau kata orang dari dalam perut orang tuh udah ngelihat orang tuh akan kerja, jadi kita tahu. Ini kalau dia yang kualitas 1, kalau kita biasa di Barito Selatan, Iya. nah, di situ kita kualitas 1. Kualitas 1 itu dia 1/2 mili. Kecil. Iya, berarti. kecil. Ini helaian ininya. Ini helaian rotan ininya. Oke. Ini 1/2 mili dia, kecil dikit dari ini. Kalau ini 1 mili. Itu 1/2 mili sampai 1 mili itu masih kualitas 1. Oke, Iya. masuk grade A. Iya, dia. masih grade A dia. Kalau dia kualitas Agak 2, 1,5 sampai 2. Aha. Nah, itu masih bagus ya. Iya. Kalau dia sudah kualitas 3 itu sangat kasar. Itu yang bisa helaiannya ini besar-besar. iya besar Anyamannya ini. anyamannya bisa Oke. sampai 2,5 mili atau 3 mili itu kelihatan dari jauh aja kelihatan besar. Semua yang di sini tidak ada yang tersentuh pabrik. Semua handmade. handmade. Oke. Iya, karena apa? Kata ibu saya, Ibu Remince, dulu dia pernah waktu dia ke luar negeri itu pakai mesin, Ya. hancur ininya, nggak bisa. Makanya harus pakai mesin, pakai tangan semua, manual semua. Kalau dalam 1 bulan sendiri apa yang bisa dibuat dan berapa banyak? Bang Deddy tunggu sebentar ya. Kita lagi Siap, santai. kita lagi Saya lagi menikmati banget nih dari apa yang dianyam. Gimana ya? Kalau dari ini sendiri berapa banyak yang sanggup dibuat, apa saja yang sudah dibuat dan kemana saja distribusinya ini? Nah, dalam sebulan itu tergantung bahan baku sama pesanan yang bisa keluar yang kita buat. Ya. Biasanya kebetulan di sini kita produk kita dompet sama ini Ini tempat tisu. sama tempat tisu. Dompetnya kebetulan kita kosong. Nah, biasanya kalau dompet
di saat-saat pandemi sekarang yang rame tempat tisu, aqua, ini tempat aqua, Oke. sama dompet. Nah itu di dalam sebulan, nggak salah sebulan, dalam 1 hari kita bisa buat dompet 3 sampai 4. Oke. Yang biasanya memesan dari mana aja ini, Kak? Kalau sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi kita bisa sampai keluar. Maksudnya keluar Kalimantan Tengah. Iya. Oke. Gitu. Saya ke Bang Dedi dulu. Bang Dedi, Yap. gimana menyikapi selama ini ada pergeseran nih? Dulu orang-orang memandang kopi ini orang tua. Sekarang kita lihat di mana-mana kafe Iya. menyajikan kopi. Bagaimana tanggapannya? Ya, kopi itu adalah sekarang diibaratkan adalah budaya ya, budaya yang udah masuk di semua kalangan. Karena dengan adanya kopi menjadi pembuka pembicaraan. Iya, adanya kopi morning, jarang teh morning ya? Yap. Begitu. Jadi kopi sekarang itu udah menjamur di anak-anak muda juga. Banyak yang suka kopi karena kopi sekarang itu tidak monoton ya. Kalau dulu mungkin Kopi kopi hitam. itu ya kopi hitam. Sekarang udah dibuat kopi susu, kemudian lagi dibuatkan jadi es, bisa juga dalam Es keadaan kopi. panas. Ya jadi inovasi yang dibuat anak muda sekarang itu dari olahan kopi ya sangat beragam. Nah, itulah yang membuat kenapa kopi jadi menarik untuk kalangan anak muda. Kalau Bang Dedi sendiri, mulai dari pembuatan kopi, meraciknya, sampai menjualnya juga? Yap, betul. Karena memang kita nggak tahu juga ya. Dulu saya berangkat itu awalnya ngambilnya adalah ini industri di tengah-tengahnya. Karena kan di kopi ini kita ada hulunya, kemudian tengah dan hilir. Nah, kebetulan memang kita garap waktu itu saya mengambil satu kesimpulan. Saya harus menggarap ini itu dari tengah dulu. Jadi artinya adalah processing. Iya. Nah, ketika industri processingnya saya kuasai, saya yakin saya bisa ke arah hulunya dulu. Nah, hulunya itu apa? Berarti kita harus membangun perkebunannya. Oke. Perkebunan setelah kita bangun, sumber bahannya kita bisa buat jadi kualitas yang bagus, baru saya bakalan ke arah hilirnya, seperti itu. Berarti untuk perkebunan semua Ya, kita punya. sudah oke, berarti udah all in one di dalam situ. Ya, Termasuk kebetulan meraciknya. Kalau sekarang, kalau peracikan itu artinya adalah industri di ininya ya, di tengahnya berarti. Adalah processingnya. Itu adalah peracikan itu kan dalam artian kita bagaimana membuat kualitas kopi yang bagus, ngerosting yang sesuai dengan keinginan pasar. Nah, itu nanti berangkatnya lagi adalah ke industri hilirnya. Seperti apa? Seperti contoh, pengguna industrinya itu adalah kafe, seperti itu. Nah, di situ juga mereka akan meracik lagi. Ngeracik untuk penyeduhan langsung, dalam artian pembuatan contoh kopi susu. Jadi baristanya. Ya, betul. Berarti Bang Dedi juga di sini bisa jadi baristanya nih. Ya, karena kalau kita sudah di processing, kita harus bisa bagaimana membuat suatu minuman yang dari kopi yang kita olah ini menjadi nikmat. Nah, kita harus punya standar. Paling tidak kita harus menguasai bagaimana mutu air yang bagus, kemudian lagi bagaimana pengolahan kopi yang benar. Nah, dari setiap kopi ketika kita manggang kopi, contoh dalam bahasa awam kita adalah kopi itu kita panggang yang kematangannya, warna degradasinya itu lebih muda. Kemudian kita panggang lagi ke arah yang lebih tua sampai akhirnya ke sebutan orang itu dark roast. Nah, artinya itu tua banget kan. Dari itu saja kita harus tahu penggunaan kopi ini nanti untuk kemana. Oke, ditahan dulu di penggunaan kopi ini untuk kemana, kemudian bagaimana yang dikatakan dari sisi seorang Dedi Bong yang dinamakan kopi nikmat seperti apa.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema malam hari ini, pelaku usaha berpacu di tengah COVID-19. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kita berbicara masalah kopi. Di tangan saya ada yang namanya kopi Dayak. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih kopi Dayak ini, komposisinya seperti apa, kemudian dari label halalnya juga di sini ada, pemirsa. Kita lanjutkan, Bang Deddy. Tadi kita sampai berhenti bagaimana sih ini kualitas kopi, kemudian mengetahui kenikmatan seduhan kopi itu seperti apa. Oke. Kenikmatan kopi ya. Waduh. Dari sudut pandang si peracik sendiri nih, baristanya. Memang kalau untuk kopi itu, nah itu dia. Kopi itu adalah hal yang unik, yang semua orang itu punya standar masing-masing. Ya. Bisa saja ketika kita katakan kopi ini enak, tapi menurut contoh Kak Ekri bilang saya sukanya kayak gini. Kemudian dari kakak juga bilang, oh kayaknya aku suka yang ini. Nah, standar rasa kopi itu variatif, bergantung tes keinginan seseorang. Oke, tetapi kan punya standar sendiri, misalnya tingkat kekeringan kopinya sendiri, kemudian seperti apa kalau itu proses raciknya. ya. Tapi kalau kita berbicara tentang rasa, di kopi itu ada rasa yang memang harus dibawakan dari kopi itu. Yang pertama itu adalah pahit ya pasti ya. Iya. Kemudian dari rasa pahit itu kita harus juga punya rasa sedikit asam. Nah, pertemuan pahit dan asam itu nanti akan ujung-ujungnya membawakan rasa kopi itu ada sedikit manis. Tiga rasa ini itu harus ada di sebuah biji kopi. Nah, ketika roastingan itu tepat, ketiga rasa itu akan muncul. Nah, dan alhasilnya apa? Akan membawakan namanya itu aftertaste. Aftertaste itu adalah rasa bawaan dari sebuah biji kopi. Ketika tanaman kopi itu memang dari kaleng, berarti aftertaste-nya itu bisa macam-macam, tergantung proses. Contoh kalau kita membawa itu ke proses pengolahan awal dari sebuah mentahan kopi ya. Mentahan kopi itu ada namanya full wash, semi wash, bahkan sekarang itu ada yang namanya itu wine process. Nah, ataupun natural. Kalau biasa kalau kita bawakan ke natural, bawaan rasa buah kopinya itu lebih ke arah cherry ya, buah-buahan. Nah, namun kalau di Kalteng ini rasa kopi itu lebih dominan ke arah gula aren. Nah, itu bagaimana untuk kekhawatiran orang ketika mengkonsumsi kopi ini asam lambungnya naik? Kayak Free sendiri gimana? Pernah nih ngerasain kopi gitu? Takut nih asam lambung naik misalnya. Itu gimana? Iya, makanya saya nggak berani minum kopi. Nah, karena apa, sedikit aja ngerasain kopi, pasti nggak enak. Nah, untuk jaminannya dari Dayak Kopi sendiri seperti apa? Mungkin gini. Biasanya kopi yang asam ya, memang mayoritas adalah kopi dataran tinggi kalau menurut saya. Tapi tidak semua kopi dataran tinggi asam juga. Kadang-kadang itu bergantung proses pengolahan mereka. Nah, apalagi kalau dibuat light, itu biasanya kalau memang bawaan kopi itu asam, berasa banget asamnya. Tapi banyak juga, terutama kalau orang luar negeri malah suka kopi asam. Nah, berhubung Bang Deddy mengatakan keluar negeri, kopi ini kemana aja sudah? Jalan-jalannya dia nih kemana? Distribusinya kemana saja? Oh gitu, mau langsung loncat nih kita ceritanya. Ya, mungkin saya sedikit berbicara juga ya. Kopi Kalimantan Tengah ini boleh dibilang asamnya rendah banget dan paling rendah di Indonesia kalau menurut saya. Boleh dibuktikan langsung. Kadar asam di kopi Kalimantan Tengah ini sangat rendah dan kebanyakan dari konsumen kita mengatakan bahwa cocok banget. Jadi mereka yang punya masalah di lambung itu cocok dengan kopi Kalimantan Tengah. Seperti itu. Nah, untuk pasar sendiri ya. Nah, ini juga ya mungkin mau kita yang sangat menarik mungkin untuk kita bahas. Kalau namanya kopi ya, itu adalah sebuah minuman. Jadi kalau namanya minuman, hampir semua orang pasti mau mencoba. Nah, seperti itu. Memang kalau saat ini pasar kita itu sebelum COVID ya, sebelum COVID nih. Pasar kita memang sudah regional.
Oke. Jadi ada di beberapa provinsi. Mungkin kalau untuk Kalimantan, seluruh provinsi di Kalimantan Tengah udah tembus pemasaran kita. Kalau untuk luar negeri? Ke luar negeri memang kita juga punya beberapa mitra. Cuma mereka di sana itu lebih ngarahnya itu masih mencari apa ya, mencoba. Jadi kita kirim barang untuk kebutuhan sendiri kayak gitu. Oke. Kemudian juga mereka mencari apa relasi gimana produk kita untuk bisa dijual di sana. Oke. Uh-uh. Saya bergeser ke Kak Efri. Sama seperti Bang Dedi tadi mengatakan sudah keluar dari Kalimantan ini barang. Bagaimana dengan Anyaman Rotan sendiri? Antusiasme orang di luar sana seperti apa menerima kerajinan kita? Kalau Anyaman Rotan, menurut pengalaman kita sebelum COVID, Ya. ini sebelum COVID. Nah, Sebelum COVID dan pada saat COVID seperti ya, ini. sebelum COVID, kalau Anyaman Rotan sangat-sangat disukai orang luar Kalimantan Tengah. Aha. Ya. Kalau kita Kalimantan Tengah kayaknya paling-paling ngeliatin model ya. Iya. Lihat modelnya, oh seperti ini. Ada yang suka, ada yang Kemudian enggak. dari harga biasanya kalau orang lokal Ya. Nah, kalau orang Ah. lokal biasanya mereka ngeliatin harga, nggak ngeliatin yang kualitas barang Ya. dan susahnya membuat handmade Iya. seperti ini. Oke. Ah. Nah, kalau dari segi harga dari yang paling murah sampai yang paling mahal berapa ini, Kak? Kalau punya kita standar, Mhm. standarnya seperti lawung sumping. Mhm. Ini lawung sumping kita standarnya 50.000. Terus yang tas Iya, yang paling bekas mahal. Mahal itu tas kalau dia sampai tergantung ukuran. Ya. Kalau ukurannya besar itu paling mahal sampai 600.000. Tetapi untuk kualitas barang bertahan berapa lama? Itu karena saya yang memang pengrajin, saya yang memang buat sendiri, Ya. punya saya itu udah ada bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun masih bagus. Tergantung cara, walaupun harganya mahal ya, kalau perawatannya tidak baik, Iya. tidak akan menjamin juga kemahalan dan kemurahan Tingkat harga harga. Iya, itu tingkat ya. harga itu tidak menjamin. Dan juga biasanya kalau orang paham dia membeli kerajinan tangan itu karena dia mengerti seni, betapa ini sulit membuatnya. Iya, dan orang-orang sangat memahami seni. Dia tidak memikirkan harga. Dia apalagi kalau ini ciri khas kita. Oke. Ini ciri khas, ini tempat tisu. Ciri khas kita ini walaupun untuk beberapa puluh tahun Ya. tidak akan rusak, tidak akan robek. Karena apa? Ini ciri khas kita. Ini pakai jahitan tangan. Oke. Ini jahitan tangan semua ini. Nah, bisa dibayangkan, ini luar dalam kita pakai jahitan tangan. Nah, jahitan tangan Tidak ada semua. sentuhan pabrik di sini Tidak. ya. Paling pakai mesin jahit ininya aja. Nah, kalau ininya pakai tangan semua. Nah, keliling. Oke. Jadi kalau orang melihat, oh ini seninya sangat-sangat itu sekali. Berarti dia tidak akan memikir. Sementara harganya juga berkisaran, ya kalau yang ini cuma 250. Tetapi bertahan untuk bertahun-tahun. Iya, lamanya. bertahun-tahun. Perawatan juga tidak susah. Paling ini kan kalau itu pakai minyak kayu putih, digosok-gosok, atau ada sikat Oke. yang udah nggak dipakai, ada sela ininya digosok, Dibersihkan. buang debu-debu. Oke, saya ada melihat seperti tas di depan ini ada gambar atau ciri khas dari Kalteng sendiri. Saya berpikir ketika membuat ini, si pengrajin, pembuat itu dia harus mengerti dulu filosofi apa yang dibawa di dalam barang seperti ini. Kalau yang ini, Berarti si pengrajin ini sudah tahu dulu ini membuat apa, gambar apa, filosofinya seperti apa. iya. Kalau ini kan, ini atasnya itu apa? Batang garing. Oke. Ini paling ujungnya, ini tombak. Ya, ini yang paling ujung. Ada yang motif batang garing, kan ada yang paling ujungnya. Iya. Ya ini. Kita ambil yang paling ujungnya. Batang garing kan pohon kehidupan. Cuman kita ngambil yang paling atas. Iya. Berarti kalau membuat ini tidak semata-mata dia hanya membuat, tetapi dia harus mengerti makna dari apa yang dibuat itu sendiri. Kalau untuk anyamannya sendiri, adakah mungkin spesifikasinya, caranya, atau seperti apa untuk ini? Apa namanya dia menyusun merangkai itu? Setiap anyaman, setiap motif dia berbeda-beda. Nah, Berbeda-beda itu dia. caranya. Makanya kalau ini kan kelihatannya rapat. Iya. Karena apa? Dia kan beda. Ini kan cuman kalau kata orang angkat 2, masukin ke bawahnya 2. Kalau di sini lain lagi. Oke. Jadi
tingkat kerumitannya juga beda, tergantung motifnya. Ada yang motif yang enak, cuman angkat 2, bawahnya 2, diangkat 2, bawah 2, itu mudah. Nggak Mudah rumit. bagi yang sudah biasa. Kalau mungkin Bang Deddy di ujung sana juga sepertinya wajah kebingungannya ada tuh. Sepertinya Bang Deddy juga bingung nih, Bang Deddy ngelihat ini apa lah yang diceritakan. Oke, tetapi itulah uniknya di kantor. Masing-masing memiliki ciri khas dan juga tingkat kerumitan masing-masing untuk setiap kerajinan kita dan juga apa namanya ini yang harus kita konsumsi. Kemudian saya kembali dulu ke Bang Deddy. Saya juga melihat ada teh bajaka. Teh bajaka ini kemarin sempat viral. Kemudian bagaimana Bang Deddy sendiri menciptakan ini menjadi sebuah teh yang bisa diseduh tanpa orang harus membawa gelondongan daripada kayu bajaka itu sendiri. Betul. Karena kalau bagi saya, kenapa saya menciptakan satu konsep teh yang artinya tuh tinggal dicelup ya, karena kita menggunakan ini praktis ya, tinggal celup. Karena bagi saya yang pertama kemungkinan itu mengurangi juga dalam artian penggunaan yang terlalu berlebihan. Ya, jadi kan kalau seandainya kita memproses dalam artian mengkonsumsi yang tinggal celup kecil sasetan, itu kan sedikit. Kita tidak menggunakan bajaka sampai dipotong-potong dalam jumlah yang besar kan. Nah, seperti itu. Itu satu. Yang kedua juga teh yang kami ciptakan ini itu lebih ke arah ini teh penggunaan sehari-hari. Oke, bukan yang untuk yang biasanya orang kan mengatakan untuk pengobatan herbal. Bukan. Kalau konsep kita di sini itu kita lebih mungkin kita ambil satu ya. Nah, jadi teh yang kita produksi ini kita khususkan bagi orang-orang yang pengen hidup sehat saja. Jadi dengan dia mengonsumsi teh ini keseharian seperti teh pada umumnya, yang pertama dia merasakan manfaatnya satu, mungkin dari segi aroma dan rasa sedikit berbeda dari teh pada umumnya. Karena teh ini semakin kita rendam di air, dia tidak ada rasa pahitnya. Kan kalau teh biasa semakin direndam itu akan pahit, makin pahit. Kalau ini tidak. Rasanya itu datar, netral aja. Ya. Tapi di kandungan bajaka itu sendiri kan banyak sudah mineral alamnya. Nah, itulah yang membuat teh ini lebih segar. Ketika kita minum teh ini, yang pertama badan kita lebih segar karena mineral yang di kandungan bajaka itu banyak banget. Seperti penelitian baru. Kalau mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di hasil penelitian, ada bisa lihat di Google. Kemarin juga ada masuk di Kompas TV ya. Nah, seperti itu. Nah, manfaatnya juga ada. Tapi manfaatnya itu mungkin lebih ke arah orang yang punya masalah. Kalau untuk anak-anak apakah dia aman? Kalau sejauh apa ya? Namanya ini kan minuman biasa ya. Begini. Semua makanan, minuman yang namanya herbal itu pasti bisa dipakai oleh semua kalangan. Bahkan anak kecil, tapi tidak disarankan kalau bayi ya. Nah, ini lebih ke arah yang anak yang sudah tahu kayak gitu kan, usia mungkin sekitar 5 tahun ke atas. Itu tidak masalah. Karena apa? Karena memang bajaka itu sendiri kan memang turun-temurun kan, kita tahu. Herbal kita. Iya, dalam artian kayak gini, dulu bajaka itu tidak ada seorang pun tahu ya bahwa itu adalah obat yang bagus buat contoh yang kita dengar adalah untuk kanker ya. Kanker. Ya, padahal bajaka itu dulu ketika orang haus di hutan, langsung air minum. jauh dari sungai. Dalam artian itu kita jauh dari sungai. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan ketika itu? Ya sudah, tidak ada lain lagi. Tinggal kita potong itu pohon bajaka, minum airnya langsung. Itu. Nah, jadi kalau seandainya anak kecil pun haus saat itu, otomatis air bajaka itu diminum kan? Karena memang menyegarkan. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya. Segala sesuatu yang terukur dan yang tidak komposisinya berlebihan. Benar, akan membawa manfaat. Benar. Kalau dari segi penjualan, Bang, sebelum COVID dan pada saat ini kita masih terdampak COVID, range perbedaannya seberapa persen ini? Wow, kalau tentang itu kita nggak bisa bohong ya, nggak bisa tipu-tipu. Memang UMKM terdampak. Ya, banget.
memang ada juga UMKM yang malahan produknya malahan laris manis itu Oh, ada. saya curiga Kak Reti ini, Kak Evri ini yang naik pembuatan masker dari rotan. Enggak, kebetulan saya enggak buat. Oh, enggak. Enggak buat Kalau masker. kalau Bang Dodi apa nih yang naik nih? Waduh, kita kalau gini ya, jadi mungkin kalau kita bilang tentang penjualan, yang namanya kita ini dapat musibah musibah dunia ya Iya. saat ini. Nah, otomatis berdampak banget. Penjualan itu memang betul-betul dari 100% kami tinggal 5% saja bertahan penjualan. Namun ada trik clue-nya. Bagaimana cara kita tetap bertahan dalam keadaan pandemi seperti ini. Oke. Seperti 5% dari sebelum Covid. Betul. Untuk penjualan. modal sendiri belum balik nih ceritanya atau seperti apa kalau pada saat Covid seperti ini? Kalau bilang modal, wah. Tapi kan pemerintah sudah menjamin loh ada suntikan dana bank di sini. Oh iya? Yang Di media massa kan? betul. Wah, saya belum tahu kalau itu tuh. Coba Yang nanti kita telusuri bersama ya, Ya, berapa persen betul. untuk UMKM sendiri. mudah-mudahan ya kita bisa kesentuh tuh dari stimulus yang dilakukan oleh stimulus. pemerintah. Oke, kita nanti bergeser ke Kak Evri dengan pertanyaan yang sama tapi ditahan dulu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali obrolan kita pada malam hari ini. Seperti tadi, Bang Dedi, Ya. di 5% dari 100%. Kemudian bagaimana teman-teman ini di sini untuk tetap bertahan, mengakalinya seperti apa? Ya. Mungkin kita langsung kita ambil langsung satu produk. Ya. Ya. Sorry, kan cuma satu nih. Nah, kayak gini. Ini adalah produk inovasi kita. Ya. Jadi ketika kita mendengar dalam artian tuh saat ini tuh pandemi ya. Jadi kita harus menciptakan suatu produk juga yang mengarahkan kepada kebutuhan saat ini. Ya. Contoh di sini ada teh Bajaka. bajaka yang memang herbal, kemudian juga ada dayak kopi pasak bumi. Nah, ini juga herbal. Kemudian juga ada dayak kopi sintuk madu. Ini juga herbal. Nah, herbal ini kan sangat dibutuhkan saat ini. Jadi karena itulah kenapa kita juga sampai menciptakan teh 850 Bajaka ini. Nah, jadi karena supaya di saat-saat seperti ini orang akan beralih mencari kebutuhan produk-produk yang herbal untuk kebutuhan hidupnya. Jadi paling tidak kan dengan hidup sehat, minum herbal, nah menjaga kesehatan. Kemudian dukungan dari pemerintah sendiri selama ini seperti apa? Khususnya di tengah pandemi seperti saat ini. Ya, kalau untuk saat ini itulah yang memang sangat kita harapkan juga ada dukungan dari pemerintah. Terutama kalau dalam keadaan pandemi kayak gini, kita butuh stimulus. Stimulus itu modal, bantuan modal, backup. Karena memang modal kita di saat pandemi ini porak-poranda. Jadi banyak produk kita itu yang sudah kita edarkan di luar berapa bulan ini, ada yang sebagian expired sudah kan. Nah, jadi itu tidak bisa balik jadi modal. Nah, alhasil kita saat ini kemungkinan bahan baku kehabisan juga, kemudian juga kemasan dan lain-lain kita juga semua porak-poranda lah keuangan. Nah, jadi saat ini tuh kita memang butuh stimulus. Dalam artian apakah itu berupa dana bergulir ataupun itu adalah dana yang kita kembalikan dengan bunga kecil seperti itu bisa. Nah, itu yang memang kita inginkan sebenarnya yang kita dapatkan. Selain itu juga kita inginkan pemerintah ini membuat suatu program bagaimana membangkitkan kembali perekonomian bangsa ini terutama dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Nah, itu tidak jauh otomatis mengarah kepada kegiatan seperti promosi produk yang lebih intensif lagi. Nah, mungkin
bisa kembali lagi ke arah yang kita harapkan, itu bisa adanya kayak pameran produk, Iya. mengumpulkan massa. Tapi dalam keadaan seperti ini tidak mungkin ya. Nah, mungkin program lain yang mungkin bisa melalui media sosial ataupun marketing online yang bisa disediakan oleh pemerintah. Oke. Seperti Jadi itu. tidak berjalan sendiri-sendiri, terkoordinir. Tetap Oke. terkoordinir karena memang pelaku usaha ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Tetap membutuhkan di belakang adalah pemerintah dan dunia swasta yang mendukung. Oke. Sama dengan pertanyaan tersebut ke Kak Eri, seperti apa Kak? Pada saat sebelum pandemi penjualannya seperti apa, promonya juga seperti apa? Kalau kita khususnya anyaman rotan, kalau anyaman rotan mungkin beda ya, beda oke. sama produk makanan. Aha. Nah, kalau anyaman rotan masih terlalu banyak sulitnya. Karena apa? Orang atau biasa konsumen mungkin dia tidak terlalu memikirkan masih. Ibaratnya mau beli dompet, mau beli tas, mungkin itu masih dikesampingkan. Karena Orang apa? lebih membutuhkan untuk primer makanan. Untuk makanan. Oke. Jadi kita sangat-sangat merasakan itu. Biasanya sebelum pandemi dalam 1 minggu atau 2-3 hari ada barang keluar. Oke. Kalau ini di saat pandemi 1 minggu, 2 minggu Aha. bisa nggak ada. Oke. Iya. Kemudian untuk bahan baku, kemudian barang-barang yang stuck di rumah itu seperti apa? Di display itu seperti apa Kak? Kebetulan kemarin baru-baru mulai pandemi, hampir 1 bulan lebih barang kita stay di rumah. Tidak ada sama sekali iya. keluar. Oke. Dan puji Tuhan kita ada itu keponakan. Kebetulan kalau kita kan yang orang awam kita biasa dalam rumah aja. Kebetulan dia ini kerja di instansi. Nah, jadi dia bilang, "Tante, coba saya bawa 1 2 3 produknya ke kantor." Nah, puji Tuhan setelah dibawa sama keponakan, dari situ ada 1 2. Kalau untuk keluar. promosi selama ini selain dari promosi pribadi, ada tidak dukungan-dukungan dari pihak lain, investor mungkin, pemerintah mungkin untuk membantu marketingnya? Kalau kita investor kita mungkin enggak ya, soalnya kan ini masih enggak terlalu itu kalau anyaman. Kalau dari pemerintah kita biasa mereka ini dari dinas. Oke. Dari dinas ada membantu mesan ini mereka tempat tisu, tempat aqua. Dari situlah bisa membantu di masa-masa pandemi. Kalau untuk bahan selama pandemi seperti ini, sulitkah mencari? Karena kemarin kita sempat daerah kita juga di PSBB, barang-barang susah masuk, seperti apa Kak? Sulit mencari, mahal juga. Nah, sementara bahan kita yang udah selesai di rumah nggak ada yang laku, Ya. gimana juga kita mau beli bahan bakunya? Akhirnya semuanya pada mandek. Iya. Pada saat kita stagnan di rumah, kemudian barang-barang kita masih ada, apa yang terlintas di benak teman-teman untuk istilahnya bangkit dari keterpurukan pada saat pandemi ini? Mungkin membuat kreasi atau teman-teman di UMKM ini memiliki wadah latihan bersama atau seperti apa? Kalau saya lihat kalau di grup UKM ya, kebanyakan ini teman-teman banyak beralih ke ini mereka ke makanan. Oke. Ke makanan atau mereka yang bisa menjahit mereka pindah ke ini ke pembuatan masker. Iya. Padahal kalau kita pikir-pikir rotan ini sendiri yang muda bisa dimakan tuh Kak. Iya, umbut rotan kan? Umbut rotan. Bisa Bahkan disayur. saya lihat bisa dibikin keripik. Ada Iya. nggak kira-kira nih sambil menunggu orang istilah kata, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Ada nggak kira-kira untuk seperti itu beralih mungkin sambil menunggu membuat seperti ini? Kalau saya untuk produk makanan kayaknya enggak. Memang harus dari skill dan passionnya. Iya. Passionnya. Iya. Passionnya. Karena Oke. saya paling karena saya memang passionnya di sini. Aha. Saya paling saya ini mau buat inilah. oke. Mau buat ini merancang modelnya yang seperti ini yang memang Oke. bisa diminati di saat-saat seperti ini. Itu aja. Harapannya Iya. baik kepada mungkin di luar sana kepada masyarakatnya, kemudian juga kepada pemerintah. Seperti apa Kak? Harapannya khususnya buat pemerintah daerah, Iya. buat instansi, khususnya untuk kita para UKM. Memang kemarin kita ada ini ya, ada bantuan juga untuk UMKM. Iya. Ya,
kami ibaratnya UKM sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi, pemerintah instansi udah membantu. Tapi kalau bisa, soalnya kan kita belum tahu pandemi ini sampai kapan. Ya. Nah, sementara kita para UKM masih menjerit. Apalagi yang mungkin kalau untuk produk makanan mereka masih bisa bertahan. Tapi kalau kita yang handmade kayaknya susah. Keinginan untuk mempromosikan, Iya, produk-produk souvenir. mempromosikan melalui digital, tetap memasukkan seperti kakak tadi bilang ke instansi dengan menggandeng pelaku usaha lain. Iya, tapi tidak itu juga. Karena saya melihat juga walaupun kita taruh di melewati ini digital juga media online juga nggak terlalu itu. Iya, kalau souvenir nggak terlalu itu. Karena tidak ada acara juga. Iya. saat ini. Coba seandainya kalau ada pameran atau apa, mungkin bisa. Tapi Atau masukannya untuk pameran digital untuk pemerintah setempat bisa menggelar itu, tidak menutup kemungkinan. Ya, mungkin memang kalau untuk rancangan seperti atau pameran digital itu kita masih belum kepikiran juga ya. Tapi itu adalah suatu ide bagus kayaknya. Suatu ide bagus. Karena memang untuk saat ini tidak ada jalan lain selain namanya itu ya pajangannya itu adalah melalui digital online yang bisa dilihat dari seluruh pelanggan seluruh dunia ya kan kalau untuk namanya online. Nah, namun mekanismenya seperti apa itu yang belum kita tahu juga karena memang kita tidak begitu menguasai di bidang itu. Berarti memang harus ada dari dinas yang terkait dukungan dari pemerintah setempat. Yang saya inginkan saat itu Kominfo juga harus turut ikut andil dalam keadaan seperti ini untuk bisa membantu para pelaku usaha kecil seperti kami ini. Oke, terakhir harapannya baik untuk pemerintah kita sendiri, kemudian untuk pelaku usaha yang lain supaya tetap bertahan, tetap fight. Ya, kalau untuk pelaku usaha dalam keadaan seperti ini, ya kita ibaratkan sebuah hari. Selalu ada hari esok yang lebih baik. Jadi walaupun kita saat ini porak-poranda diserang badai COVID seperti ini, kita harus tetap semangat, survive dalam keadaan seperti ini, jangan menyerah. Kalau memang masih bisa produksi, masih bisa berusaha, tetap dalam arti mencari inovasi, mencari cara untuk bisa bertahan. Masih bisa hidup, berarti sudah lebih baik. Karena orang yang mendapatkan cobaan kena malahan di COVID-19 ini itu malahan lebih parah dibandingkan kita yang masih bisa merasakan napas segar seperti saat ini. Nah, untuk peran pemerintah juga kami berharap banyak pemerintah bisa lebih melihat keadaan masyarakat ekonomi bawah. Karena yang paling berdampak saat ini itu adalah pelaku-pelaku usaha kecil yang memang modalnya sangat terbatas ketika mengalami masalah, ya akhirnya porak-poranda. Mungkin bisa dibuatkan suatu program stimulus, baik itu pendanaan yang sifatnya itu bunganya kecil. Nah, dan juga mungkin bisa disediakan marketnya untuk produk-produk yang sangat berdampak seperti ini, baik itu produk makanan, produk souvenir anyaman rotan, bahkan banyak produk-produk lainnya seperti itu. Terfokus jadi dengan pendataan yang tepat dan benar, jadi bisa mengetahui mana saja pelaku usaha yang kena dampaknya di suatu provinsi, di suatu wilayah seperti itu. Jadi bantuan itu memang betul-betul bisa kena tepat sasaran. Nah, karena satu industri dibantu, otomatis seluruh fundamental di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh kayak kami kopi. Nah, kami tidak berdiri sendiri kan. Banyak karyawan yang di dalamnya yang harus kami gaji. Nah, sedikit banyak kalau kami bergerak
Yang lain pun otomatis terbantu. mereka semua akan merasakan dampaknya terbantu. Multi efek, oke. Seperti itu. Sama dengan Kak Evri, harapannya terakhir baik untuk pemerintah juga seperti apa? Ya, harapan kita juga sama seperti yang diharapkan Bang Dedi ya. Sama dengan pemerintah. Ya, kalau bisa memang ada Stimulus untuk Ah, kita bantuan. pelaku usaha kecil. Perbankan juga mungkin iya, bisa membantu berupa kita dana. ya. Oke. Tapi yang bunganya ringan. Betul. Jangan terlalu membebani apalagi di saat pandemi seperti ini. Iya. Kan? Oke. Iya. Dan satu juga Bu Epri ya, mungkin saya harapkan ya, kan ada dana pemerintah itu berupa ini ya, CSR dari BUMN ya. Iya. CSR itu berupa dana PKBL. Masalahnya sampai sekarang dana PKBL ini di Kalimantan Tengah turunnya begitu kecil. Oke. Kita yang pengen naik kelas, dalam artian itu kita terbatas. Oke. Contoh sampai sekarang dana PKBL bisa keluar cuma 50 juta. Kenapa kayak gitu? Dana PKBL ini tidak dibuat kelasnya. Berarti PR untuk pemerintah sendiri bagaimana Betul. mengelola CSR ini Nah, sehingga inilah berdampak bagi peran masyarakat. BUMN. Oke. BUMN sekarang yang mungkin saya langsung tembak langsung kepada Pak Erick Thohir supaya mungkin bisa melihat ini menjadi sebuah stimulus fiskal bagi pelaku UMKM, terutama melalui dana CSR-nya. Bisa dibuatkan kelas, contoh kalau dana PKBL itu untuk pelaku usaha yang baru mulai mungkin 25 juta seperti yang sudah ada. Ya. Kemudian juga ketika tahap kedua itu kalau sudah usahanya memang betul bagus, Naikkanlah kayak gitu. Mungkin bisa sampai 500 juta atau 1 M. Toh juga kan memang itu dibayarkan lagi. Jadi kita selaku pelaku usaha ini membayar, menyicil tapi dengan bunga yang kecil karena memang 3%. Dan juga tenggang waktunya tidak Iya, mepet. Oke. 3% itu menurut saya itu sangat membantu kami. Dan itu juga yang membuat usaha saya sampai bisa sejauh ini. Oke. Saya berterima kasih benar terhadap pemerintah pusat maupun daerah yang menyalurkan dana PKBL melalui program CSR-nya di beberapa BUMN. Oke. Seperti itu. Oke, inilah aspirasi dari teman-teman pelaku usaha pada malam hari ini. Iya. Karena kita sudah berada di segmen penghujung, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Dedi Bong sebagai owner Joka Coffee Palangkaraya dan juga Kak Evri sebagai owner dari Pahari Tunggal Anyaman Rotan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami di tempat ini. Sama-sama. Kapan-kapan kita akan bertemu kembali. Pemirsa, yang dapat saya simpulkan pada malam hari ini adalah pelaku usaha bangkit dengan strategi yang efektif, efisien, kreatif, dan inovatif, serta menggunakan media online atau digital. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.